Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azmiasya. Saya dari program studi hukum keluarga Islam dengan NIM 2022110905. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Legal Drafting dosen pengajar Ahmad Zakiamani SHI MH. Di sini saya akan membahas materi mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dan penyebar luasan. Selanjutnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahap perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini meliputi tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan penyiapan bahan materi rumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut RPPU. Itu rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini meliputi tahapan prosedur. Meliputi penyusunan prolegnas dan prolegda, pembahasan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, prosedur pengajuan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, kemudian pengesahan, kemudian pengundangan dan publikasi. Secara umum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan berikut. Yang pertama itu tahapan perencanaan, yang kedua itu penyusunan, yang ketiga itu pembahasan, yang keempat pengesahan atau penetapan, yang kelima itu pengundangan, dan yang terakhir itu penyebar luasan. Mengenai tahap yang pertama itu perencanaan. Perencanaan, penyusunan undang-undang. Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Disebutkan dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Kemudian tahap yang kedua yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. Penyusunan undang-undang diatur dalam pasal 43 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Kemudian, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Ketentuan sebagaimana berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang ketiga itu mengenai pembahasan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan penimbangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikut sertakan DPD. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicara. Pembicara tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicara tingkat kedua yaitu dalam rapat paripurna. Selanjutnya yang keempat mengenai pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Jadi, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut. Nah, kalimat pengesahan berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang kelima itu pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, kemudian lembaran daerah, kemudian tambahan lembaran daerah atau berita daerah, yang terakhir itu berita negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu penyebar luasan. Penyebar luasan prolegnas, rancangan undang-undang dan undang-undang dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundang-undangan. Penyebar luasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Jadi, penyebar luasan undang-undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.